Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu turan para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke bos, kembali lagi di channel saya Jadi di Petani Pemula. Dan aktivitas pada hari ini bos ya, kita lakukan pembersihan rumput. Nah, untuk pembersihan rumput kali ini kita tidak menggunakan mesin babat bos ya. Kita gunakan senjata andalan petani tradisional, yaitu cangkul bos ya. Kita lakukan pembersihan rumput sekaligus kita sedikit gembur-gemburkan tanahnya supaya di musim kemarau ini memang tanahnya keras bos ya, karena memang tidak ada hujan, tidak ada air, sehingga tanah itu sedikit keras. Akhirnya tanah ini kita gemburkan sedikit sekaligus kita bersihkan rumputnya. Nantinya kita kasih nutrisi lagi berupa pupuk, yaitu pupuk kimia dan juga kuhi atau kotoran hewan dari kambing bos ya. Dan sebelumnya untuk dulur-dulur yang masih dalam kondisi sakit bos ya, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, cepat sehat lagi bos ya. Dan untuk dulur-dulur yang sudah sehat bos, tetap dijaga kesehatannya bos, karena memang kesehatan itu sangat-sangat mahal sekali harganya bos. Oke, di sela-sela aktivitas kita pada pagi hari ini, di sambi seperti biasa bos, kita istirahat, kita ngopi dulu dan minum air putih bos ya. Kita keliling-keliling lahan kita yang sudah sempat kita lakukan pembersihan lahan bos ya, dari rumput-rumput nakal atau gulma. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang olahan di musim kemarau, terutama pembersihan rumput bos ya. Untuk cara saya pribadi, jadi di musim kemarau bos ya, kita jalan-jalan bos. Di musim kemarau cara olah lahan kita ya seperti ini bos. Kita bersihkan lahannya dari rumput-rumput, kemudian kita sedikit gembur-gemburkan tanahnya. Nantinya kita buat lubang tempat pupuk, dan sekaligus nanti setelah itu kita berikan nutrisi berupa pupuk kimia dan juga pupuk kandang atau kue kambing bos ya. Nah, cara pembersihan rumput sendiri untuk di musim kemarau bos ya. Kalau di musim hujan biasanya kita lakukan pembersihan rumput dengan menggunakan mesin potong atau mesin babat bos ya. Nah, di musim kemarau ini kita pakai cangkul bos ya. Kita pakai cangkul. Dan untuk di tahun-tahun ini saya sedikit menekan biaya ataupun saya sedikit menghindari penggunaan bahan kimia seperti untuk herbisida bos ya. Terutama untuk herbisida di tahun ini sama sekali saya tidak gunakan herbisida bos, baik itu kontak maupun sistemik. Nah, alasan saya kenapa, karena ya untuk tetap menjaga kesuburan tanah ini bos ya. Karena memang kalau kita gunakan bahan kimia atau kita semprot pakai herbisida, yang jelas pasti ada pengaruhnya bos ke tanah terutama bos ya. Penggunaan herbisida terutama untuk yang sistemik bos ya, di jenisnya seperti Roundup atau yang lain-lain. Yang sistemik itu pengaruhnya memang sangat fatal, efek buruknya untuk jangka panjang bos ya, karena dia juga bisa mematikan bakteri-bakteri mikro, dan juga yang jelas bakteri-bakteri itu bisa terbunuh bos ya, bisa mati terkena kandungan ataupun bahan kimia daripada herbisida yang sistemik. Nah, cara paling ampuh memang untuk pembersihan rumput sendiri, selain kita potong atau kita babat dengan menggunakan mesin babat, kita bersihkan secara manual dengan cangkul.
kondisinya sudah bersih bos ya. Ini bagian petak yang sudah sempat kita bersihkan pakai cangkul. Kalau bahasa lokal di sini bos, dibesik bos ya. Dibesik itu kita kita bersihkan, kita cangkul ringan di permukaan. Kemudian untuk rumput-rumputnya kita sisihkan di atas pematang galengan bos ya, atau di atas pematang bos seperti ini. Nah, tujuannya supaya nanti ketika kita lakukan pengairan air itu tidak sampai meluber ke bawah, karena tertahan oleh rumput-rumput atau yang kita tumpuk di bagian pematang seperti ini, sehingga nanti juga lebih meringankan pekerjaan kita ketika kita lakukan pengairan. Jadi kalau kita lakukan pengairan, kita tinggal nunggu airnya penuh saja bos. Kita tunggu airnya penuh sampai pupuk itu terkena air supaya cepat hancur bos ya. Baru kita tinggal nunggu aja bos. Kita nunggu disambil pakai ngudut bos ya, ngudut ngopi. Kalau airnya sudah sedikit penuh, nah baru kita alihkan ke lahan yang bawah. Nah itu bos. Nah kalau lahan bersih seperti ini, kelihatan bos ya, tanaman kita sudah kelihatan isis, kalau bahasa Jawanya isis sejuk bos ya, sejuk. Kemudian di sela-sela batang juga tidak ada rumput-rumput liar, sehingga nanti penyerapan nutrisi dari pupuk itu juga tidak rebutan sama si rumput nakal itu. Nah, supaya nutrisinya bisa fokus ke tanaman kita, tidak rebutan sama si nakal tadi bos ya. Apalagi ini untuk pohonnya sendiri ya, kondisinya seperti ini bos, pure ya. Setelah kita lakukan pemanenan kemarin, kemudian pemberian nutrisi, dan alhamdulillah kemarin sekitar 10 atau 15 hari, 2 mingguan bos ya, 2 mingguan kemarin turun hujan berturut-turut selama 3 hari bos, 3 hari. Dan beruntungnya saya sudah selesai mupuk, ternyata turun hujan alhamdulillah bos ya. Itu pucuk dicinta ulam pun tiba, atau pucuk dicinta hujan pun tiba bos ya. Sehingga pupuk itu langsung terserap oleh tanaman dan menghasilkan bunga-bunga seperti ini. Nah ini tidak ada tunas yang tidak membawa bunga bos, seperti ini. Nah ini hasil pemupukan. Nah nantinya kita doping lagi dengan air bos ya, karena ya musim kemarau dia pastinya juga butuh air yang lebih untuk menjaga imunitas dan stabilitas daripada tanaman kita. Nah selain pembersihan rumput itu sendiri bos, nah, tujuan kita olahan di musim kemarau bos ya, sekaligus kita penataan drainase untuk antisipasi di musim penghujan, supaya nantinya di musim hujan kita harus benar-benar memastikan tidak ada potensi genangan air di sebelah-sebelahnya atau di sekeliling pohon kita, sehingga nanti juga akan memicu berbagai macam penyakit bos ya, terutama di pH tanah. Jadi kita sekalian kita tata drainasenya, sekiranya drainase itu nantinya tidak ada genangan air dan air itu langsung tuntas terbuang. Nah seperti ini bos, drainase seperti ini kita tata. Nah di bawah pohon juga kita bersihkan, kita sedikit tinggikan bos ya, kita tinggikan. Nah setelah drainase kita tata, di setiap petak kita buat tempat pembuangan atau kalau bahasa sininya itu jegolan bos ya, jegolan jadi tempat pembuangan akhir dari
pada air itu supaya tuntas terbuang habis. Nah, di sini kita buat pipa-pipa seperti ini, bos. Nah, ini juga memudahkan kita nanti dari atas. Kalau kita pengairan tinggal kita tutup saja pakai plastik atau karung, bos ya. Sehingga ketika kita pengairan airnya sudah penuh, nah, tinggal kita copot aja plastiknya. Del, nah baru dia sudah mengalir ke bawah. Kemudian di sana juga kita buat pembuangan akhir supaya nanti airnya juga tuntas habis. Sekaligus di musim penghujan nanti juga tuntas habis keluar, bos ya. Ya pokoknya usahakan tidak ada potensi genangan air lah, bos, nanti di musim hujan supaya tumbuhan ini bisa tumbuh dengan normal dan udara-udara di sekitar nantinya juga tidak lembab, bos ya. Oke, ini di petak yang sudah bersih, bos ya. Kita pindah ke petak yang belum terbersihkan atau belum tercangkul, belum terbersih, bos ya. Terbersih, bahasa apa? Terbersih. Ya wis, kita pindah dulu ke atas, bos ya. Makting lah ini, bos. Ini di petak yang belum kita bersihkan rumputnya, bos ya. Nah, kita lihat sudah 1 jengkal lebih untuk rumputnya, bos ya. Ini rumput-rumput nakal. Walaupun di video saya sebelumnya saya juga mengatakan bahwa rumput tidak selamanya dia hama, bos ya. Dia juga bisa menjadi pupuk. Dalam artian kita potong kemudian kita kocor, mungkin ya, kita kocor pakai agen hayati atau di komposter, bos ya, sehingga dia juga bisa terdekomposisi kemudian bisa menjadi sumber hara dari bahan-bahan organik seperti rumput seperti ini. Dengan syarat kalau kita potong rumput jangan sampai tumbuh bunga, bos ya. Kalau ini kan sudah tumbuh bunga seperti ini, bos. Nah, sebenarnya kalau mengatasi rumput sendiri sebenarnya kita ndak usah nunggu sampai tua kalau memang waktu kita cukup. Jadi ketika dia sudah tumbuh, sebelum dia muncul bunga kita potong saja, bos. Kalau sudah muncul bunga seperti ini nanti juga menjadi masalah baru dia. Intinya 1 tumbuh 1000, bos ya, karena dia membawa biji-biji rumput seperti ini. Nah, 1 rumput bisa membawa beratus-ratus bahkan ribuan biji sehingga dia bisa tumbuh kembali menjadi lebih banyak lagi. Nah, untuk di musim kemarau lebih enak ya kita cangkul ringan seperti wajah, seperti di bawah tadi, bos, supaya lebih bersih. Kemudian nanti juga ketika kita pupuk, tujuan kita memupuk tanaman jeruk ini, bukan memupuk rumputnya. Nah, ini rumputnya, bos. Di atas itu, waduh, ini rumput-rumput daun lebar seperti ini. Ini juga menyerap air yang sangat berlebihan sehingga dia juga rebutan sama tanaman kita, bos. Mungkin cukup sekian dulu, bos. Video ini saya buat tentang pembersihan lahan atau olah lahan di musim kemarau, bos ya. Pembersihan rumput di bawah batang di musim kemarau. Untuk cara saya pribadi, silahkan dulur-dulur yang mau mempraktekkan ataupun dulur-dulur yang punya cara lain, saran saya memang kita harus sedikit menekan atau kita sedikit menghilangkan dari penggunaan bahan-bahan kimia. Kalau toh memang waktu kita cukup, mending kita manual saja, kita babat pakai pemotong rumput atau kita pakai cangkul seperti itu tadi, bos ya, supaya juga lebih ramah lingkungan. Kemudian tanah kita juga tetap terjaga kesuburannya, bos. Dan untuk video ke depan, bos, nanti saya update perkembangan dari pohon jeruk ini ketika bunga-bunganya sudah mekar, biar lebih bos ya, lebih enak dilihat, bos. Ini kan masih mentul-mentul seperti ini, bos ya. Nah, ini 1 minggu lagi dia sudah mekar. Nah, nanti biar enak dilihat, bos ya, biar lebih lebih mantap lagi videonya nanti, bos. Oke, cukup sekian dulu, bos ya, video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dulur-dulur semua.
Seperti biasa bos ya, sodako jempol, silahkan like, subscribe, komen, silahkan share juga. Semuanya gratis bos, tidak dipungut biaya. Oke, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu toran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.